segala majhar ini kan ada sebenarnya, adanya Allah. Nah, lalu disebut syuhudul wahdah, memandang yang satu, bil kasrah, menerbitkan segala nang ada, segala akuan nang selain Allah terbit daripada Allah. Mana terbit atau mazhar itu bukan jadi. Kalau jadi tidak boleh. Kalau nya mazhar, jahir boleh. Perbuatan boleh aja, diadakannya boleh aja. Atau aja tak. Allah tadi jangan mengadakan, lain pada Allah diadakan. Allah yang memperbuat, lain pada Allah diperbuat. Allah sebenarnya yang ada, lain pada Allah kenyataannya aja, jangannya. Nah itu daripada terbit dua nama, jami'un dan mani'un. Bismillah 99. Maka adalah hasilnya adalah dilalah dua isim itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah, datanglah daripada lainnya Allah. Caranya yaitu tadi, jadi bukan Allah jadi alam atau alam ini jadi Allah, bukan itu. Tapi alam ini menyatakan adanya Allah. Hendak mengenal Allah, kenal alam. Itu namanya terbit tadi. Memandang alam dahulu, lalu timbul yang maulah. Bisa juga memandang Allah, nang maulah, lalu melihat nang lainnya kada ada, anehnya ulahannya aja. Nah itu disebutkan daripada dua cara musyahadahnya nih, syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Hingga kesimpulannya dua nama jami'un dan mani'un itu terhimpunlah seakan alam ini kepada Allah Ta'ala. Ada daya yang lainnya. Memang Allah Ta'ala nama ulah. Hendak mengenal nama ulah, karena Allah ulahannya. Dan memang Allah yang ada yang lain kadang-kadang, karena yang lain kenyataan daripada sifat keagungannya. Bisa kenyataan perbuatannya, bisa kenyataan asmanya, tergantung kepada orang yang musyahadah. Bisa kenyataan sifatnya. Yakni permulaan dari Allah Ta'ala juga, dan kesudahannya pula kembali kepada Allah Ta'ala juga. Permulaannya alam ini dari Allah yang maulah mengadakan dan menjahirkan. Kemudian ulahannya yang diadakan, yang dijahirkannya sebenarnya kada ada, yang ada hanya Allah. Ada mata. Kesudahannya pula kembali kepada Allah. Itu maknanya. Jangan sampai salah memaham bahwa Allah menjadi alam, jangan. Allah menjadi Allah Ta'ala, jangan. Seluruhnya etikat nang sesat. Sesatkanlah namanya kayak itu. Hanya boleh tadi dua kata, tiga pandang kata majhar. Alam misalnya tidak ada, lalu ada, diadakan oleh Allah. Alam diperbuat oleh Allah, hanya kada ada diperbuatnya. Alam majhar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majhar itu kenyataan, bisa kenyataan apa, kenyataan asma, kenyataan sifat. Tergantung pada orang yang musyahadah. Kalau ada jangan tersalah nih. Nah, lalu boleh aja alamnya berkah, ya boleh aja itu berkah. Perbuatan Allah berkah, asma Allah berkah, sifat Allah berkah, zat Allah. Boleh aja, jangan kayak itu sebutannya. Ada salah. Di mana dalil bahwa alamnya asalnya dari Allah, Allah kemudian alamnya hancur hilang, kada ada juga yang sebenarnya ada Allah. Kembalilah alam ini kada ada.
kembali nang ada kepada Allah seperti firman Allah Ta'ala walillahil amru wa ilaihi turja'un. Bagi Allah Ta'ala juga permulaan segala pekerjaan bacaannya dan kepadanya dikembalikan mereka itu yang dikerjanya, yang diperbuatnya, yang diadakannya tuh ada dia juga hakikat aman kembalinya dikembalikan. Sehingga itulah makna bukan dikata tetapi di dalam makna musyahadah, pandangan batin. Setelah itu selesai sudah kadang lagi kita ini memaham karena seluruh nama terhenti di dalam makna jami'un dan mani'un itu. Lalu melihat lagi kita kenyataan daripada amaliyahnya. Setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya yang murah itu daripada Allah Ta'ala juga ada yang zahir pada hamba itu majhad isimnya yang bernama Karim juga. Ada orang dermawan betul masjid betul pondok mana ada orang itu orang dermawan sebenarnya dermawan itu Allah aja sih. Kenapa ini sebutannya nisbahnya kepada si fulan yang menyumbang. Itu hanya kenyataan majhad Allah yang bernama Karim, pemurah. Kalau di hati orang itu hendak juga memberi pada Allah Ta'ala. Itu pada hakikat musyahadah, pada jahirnya tetap telah menyumbang, telah berwakaf, telah tetapnya si fulan bin fulan tetap ini itu. Maka kitanya tuh di dalam martabat apabila martabat asma tauhidnya wahdatul asma asma Allah Ta'ala. Nah lalu sekalinya majhar aja makhluk kenyataan daripada asmanya tergantung apa yang diulahnya. Dan demikian lagi apabila engkau melihat akan seorang yang sabar daripada kesakitan daripada kesakitannya syuhud dan engkau pandang bahwa yang sabar itu dari Allah Ta'ala juga. Dan yang ada pada hamba itu majhar isimnya yang bernama Sabur. Karena Karim dan Sabur itu keduanya isim Allah Ta'ala juga. Kadang itu orang syukur, ada dan syukur sebenarnya Allah jadi sikung aja sebenarnya. Yang lainnya ini hanya majhar, kenyataan daripada dawian orang dah. Nah itulah disebut tauhid. Dua tauhid, satu kita. Satu Allah dan tauhid dua, ada mau tauhidnya misalkan ada dua cikung aja kita hanya kenyataannya nyataan daripada makna tergantung tadi di mana amaliyah kita apa kenyataan apanya asma kenyataan asmanya sifatnya kita menaruhnya ini apa itu di dalam martabat awal yang tubuh ini dilaporkan roh asma hakikat roh itu ya nur Nabi Muhammad di situ andaknya. Nabi Muhammad tuh sangat bagi sifat ini sebenarnya dari sidin hakikat sidin ya Allah Ta'ala itu juga. Itu terjadi asma kan nur itu terjadi sifat hakikat nur ya nur Allah ngarannya. Ada lagi bicara tentang tubuh kita, ada lagi bicara hati kita, ada lagi bicara roh. Kalau sudah asma ini di atas, artinya kitanya tentang tubuh hancur lebur kepada nur Rasulullah, roh kita hancur kepada nur Rasulullah. Hanya kalau betajali asma, tidak ada apa kita ingat apa aja habis dari perjalanan kita. Namanya kita umat Rasulullah ingat situ aja habis. Ini diperbuat Allah, roh perbuatan Allah. Habis itu ada lagi atasnya tuh nur sidin nur Nabi Muhammad. Nah itu yang disebut bersusun. Kalau tidak ada tangga seperti itu niscaya akan sesat salah ada bisa ada. Pasti ini di betang tubuhnya andaknya ya sifat asma apa. Nah lalu sesat nah bawadah Allah Ta'ala badan kita dalam tubuh. Nah sesat jadinya. Tapi akan bersusun. Allah maulah sholat di susunan kaki bawah tangan pertengahan kepala di atas bukan isyarat susunan kepala di bawah kaki di atas maka tidak akan mampu hidup di dunia berpikir sangat berat ya Pak kepala di jalan
Sedangkan letak berpikir pala. Nah disitu lalu makna bahwa ada susunan juga orang mengenal Allah. Susunan itu pada martabat akal. Allah ada bersusun. Adalah mengenal Allah apabila dikenalkannya kenal orang. Tidak ada sesuatu asma. Cuma ilmunya bersusun. Dan seperti itulah tiap orang yang bernama dengan barang nama ada. Iya adalah juga namanya itu sama bahwa tetapi ini sudah nur lah orangnya. Ada lagi yang bernama selain nur itu tajalli asma atau kan nur. Rasulullah itu tajalli Allah jamalullah ka Rasulullah. Hakikat daripada roh kita. Sahdan kata setengah dari segala aribillah. Tiada bagi Allah Ta'ala sifat yang berdiri kepadanya dan bertambah di atasnya seperti segala sifat ma'ani. Hanya saja yang ada baginya itu asma juga. Mengambil dalil mereka dengan dua dalil. Nah ini bukan mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah ada sifat. Ini mazhab Maturidiyah. Sifat ma'ani itu kan ada langsung sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu asma, tapi mereka juga sifatnya. Ini dia bangsa. Maturidiyah ya. Karena kitanya harus mengerti apabila kita menyalahkan yang ada sifat, salah paham kita. Bila kita menyalahkan yang ada sifat, salah juga. Tergantung daripada cara mempahamnya. Sifat itu kan kada lain daripada zat. Hanya kenyataan daripada zat. Kalau zat itu nyata langsung menjadi asma kada maunya. Mesti ada sifat dulu. Kalau kepada kita, diri kita roh. Kalau ada dan rupanya roh. Sifat roh itu ya rupa. Rupa nama manusia namanya. Beta ada gawiannya. Ada orang yang kada mau kayak sifat langsung Allah ke asma. Boleh lah ya, bolehnya. Apabila mengambil dalam makna sifat itu ya asma, tergantung kepada orang tadi. Dan kata setengah dari aribillah, tiada bagi Allah sifat yang berdiri kepada zat bertambah di atasnya. Sifat itu lain zat, tapi kada lain daripada zat. Ini kenyataannya. Ia seolah bertambah pada zat, padahal kada menyatakan hal. Seperti segala sifat ma'ani. Dari mahiyat sama besar kalau ujar sebagian orang abilah kadang itu hanya saja yang ada baginya asma. Asma juga mengambil dalil mereka dengan dua dalil. Ini kawan memakai hanya wujud dan bakal mukhalafah ya minal wahdaniyah. Hadirun muridun aliman Hayyun Sami'un Basirun Taklim. Nah itu ada kudrat, ada ilmu hayat sama ada diambilnya. Karena mereka berpendapat seperti itu tidak ada dalil. Suatu dari nakli itu Quran dan hadis. Karena tiada datang dalam Quran dan hadis mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat. Hanya yang datang dalam Quran hadis Allah Ta'ala asma ada. Seperti firman Allah lillahi asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah Ta'ala berapa nama yang baik, maka minta doalah kamu kepadanya dengan dia. Asma sebutannya. Yang lebih itu menentukan Allah akan dirinya dengan nama juga, tiada bersifat.
Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tud'auna man huwa sami'un basirun mutakallimun ma'akum aina ma kuntum." Artinya hanya saja yang kamu seru itu Tuhan yang mendengar, lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata. Pada ia serta kamu barang di mana adalah kamu. Itu disebut dalil naqliyan. Naqli, Quran dan hadis. Mereka mengambil pendapat bahwa asma langsung ada sifat. Karena kita anak Asy'ariyah tak ada kaul kita juga. Ya, tidak harus kita menyatakan bahwa ini yang benar, ini yang ada. Dua-duanya itu benar. Dan kedua daripada dalil akli, yaitu pada akal bahwa Allah Ta'ala itu jikalau ada yang bersifat nisya, ada yang majhul. Karena ada yang disifatkan mereka yang majhul. Yang majhul, yang ada yang tidak diketahui majhulannya. Baru Allah Ta'ala terlebih ma'rifat, lebih dikenal daripada segala ma'rifat. Dia berkehendak kepada sifat yang mengenal dia. Itu maksudnya Allah dia bersifat dengan sebab makna yang demikian itu. Dan lagi pula betapa disifatkan Allah Ta'ala itu pada hal yang menyucikan dirinya daripada bersifat dengan nas Quran dan hadis yang tersebut itu. Ini kalau apabila memakai ada sampai 20 tapi 13 saja. 7 dihilangkan. Kalau Imam Maturidiyah ingat kita sebenarnya sama aja, Qurannya nah ini, hadisnya nah ini. Tetapi ingat kita apabila Allah disebut qadirun, yang kuasa, tidak bisa disebut orang itu kuasa kalau ada orang itu sudah bersifat kuasa, sehingga sifat ada hulu daripada asma. Talazum dia, apabila orang itu disebut maha mendengar, pasti orang itu sifat mendengar. Jadi sifat itu Allah Ta'ala hanya menyatakan ain jad, kenyataan daripada jad untuk kita agar supaya mudah mengenal, bukan majhul. Allah Ta'ala dia disifatkan berarti Allah majhul, tidak itu. Allah Ta'ala sangat makrifat, sangat bisa dikenal, tapi la ta'yin, tidak seorang pun mampu mengenalnya. Maka Allah memberi anugerah tajalli, menampakkan keagungannya, timbul ada kadar sifat. Lalu sifat disebut ain jad, kenyataan jad, bukan lebih pada jad. Apabila satu persatu lalu seperti lebih, padahal kenyataan di jad itu juga. Jadi tidak ada kata Allah itu majhul, tidak. Sifat itu hanya jalan untuk lebih mudah. Kita bisa lebih mudah mengenal sampainya kepada jad. Kalau tidak seorang pun bisa sampai kepada jad. Hanya martabatnya sampai di asma, di situ aja. Kalau saya ada di itu, ada aulia, para anbiya, kalau nya sampainya di situ aja. Asma hakikatnya kan sifat. Hanya Rasulullahnya gitu, sampai di sini meneruskan sampai kepada jad. Ikung aja, terbukalah rahasia jad Allah Ta'ala pada Rasulullah, karena Allah Ta'ala sendiri mengenalkannya pada Rasulullah. Allah mengenalkannya dengan anugerahnya juga. Lalu ya Rasulullah sampai ditambahi oleh Rasulullah dan orang di bawah makam Rasulullah. Nah itu aja di waktu hidup di dunia nih, sampai di dalam martabat kepada jad Allah. Nah itu di dalam martabat musyahadah, di dalam martabat nyatanya di waktu di dalam surga. Pandang kepada jad Allah di dunia ini makam musyahadah, makam ilmu ada. Apabila di dunia berkata dengan saya mana Allah di kepala itu tidak ada selain Rasulullah. Satu aja. Yang di bawah makam sidin tadi kadam Rasulullah, di bawah kadam Rasulullah, nah itu di dalam martabat, bukan di dalam seperti Rasulullah. Martabat ilmu.
musyahadah. Musyahadahnya awal muraqabah, musyahadah muayyanah. Muayyanah itu hasil itu musyahadah. Nah, ingat kita itu tadi. Jadi ingat kita tetap kada bisa kada. Sama sebutannya. Allah mesti wujud dulu. Kada bisa kada sebutannya ada. Wujud nafsiyahnya. Ya Allah Ta'ala-nya jatnya itu tadi. Kalau disebut hal. Hanya pada akal di dalam martabat ulama. Untuk mencari siapa nama Allah. Akan mengata Allah. Jawab ini itu jadi hal kepada yang maulah kita Allah. Halun wajibatul lijat. Sehingga sebutan Allah itu ada isyaratnya Allah, padahal yang disebut jatnya dirinya kan jatnya kan. Ya halun wajib lijat madal lijat gaya mu'allah billah. Nah itu kan nafsiyah. Hal yang wajib, hal itu jadi disebut wujud itu karena orang bertanya siapa nama Allah aku. Dan menjawab Allah, tentu Allah ada kan itu. Nah, otomatis kata wujud itu timbul dengan sendirinya. Itu Allah Ta'ala karena ada Allah aku. Itu timbul daripada diri kita sendiri yang bertanya apa mula alam semesta. Allah menjawab dengan Quran. Allah khalaqa sama itu karena jawabannya ada kata wujud itu tadi. Allah maulah orangnya kan ada. Nah, hingga kata ada itu adalah hal kepada jad sebutannya aja. Nah, setelah itu harus membija karena makam orang makrifat itu membija antara kadim dan muhaddas. Kadim Allah, muhaddas makhluk mendiulahnya. Bagaimana cara membijanya? Dengan sifat salabiyah. Adanya Allah hidam, ya adanya Allah baka kekal. Adanya Allah mukhalafah, ada sama dengan makhluknya. Adanya Allah kiamu, ada bahajat. Adanya Allah adanya rasa. Lainnya makhluk ada. Nah tarbija sudah di situ antara qadim dan muhaddas, dan makhluk dan khalik. Sok sudah di dalam martabat hakikat ma'rifat. Nah hati ma'rifat orang awam membija antara qadim dan muhaddas. Setelah itu si kitanya ini harus kena sudah tabija, orang alih lagi mengenalnya. Di dalam Al-Quran tidak ada menyebut kata qudrat, yang ada disebut qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan dalilnya sama. Allah sami'un basir, sama. Allah hayy yang hidupkan itu asma itu. Simpail. Itu seluruhnya ingat kita adanya wujud asma karena ada wujud sebutan sifat. Enggak betalajum. Bagaimana sebutannya? Kita tidak ada kata asma, nah ada sifat. Terbagilah sifat itu menjadi nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah kalau ingat ulang ini tidak ada, ada hanya bijarlah sudah antara qadim dan muhaddas, selesailah ma'rifat itu. Amaliyah musyahadahnya asma menyebutlah mereka dengan qadirun itu asma, muridun itu asma, alimun itu asma, hayyun asma, sami'un asma, basirun asma, alimun asma. Ada sifat. Alasannya Allah tidak bisa disifatkan dengan sesuatu sifat. Karena memandang kata sifatnya itu adalah sama dengan kata makhluk. Makhluk ini kan bisa disifatkan, bisa dirubah. Dirupa-rupa Allah maksudnya daripada kata rupa. Nah ingat kita sifat itu bukan kata sifatkan, bukan kata dirupakan, tapi memang sifat itu untuk kita bisa mengenal kepada orangnya. Lalu disebutlah sifat itu ingat kita ain jad. Ingat kita jalan mengenal Allah melewati jalan sifat. Ingat orang ini melewati jalan asma.
Dua itu sama aja, Ahlussunnah Jamaah Asy'ariyah. Atau dia sifat juga ada dia. Sifat ma'ani aja, tapi nang ini orang arif billah ada asma aja. Nah, lalu ingat kita berdasar Allah maulah tajalinya af'al Allah yas'aluni ruh lirham rabbi, menanya ruh af'al Allah, ruh paling di bawahnya badan kenyataannya pada ruh apa jawabannya. Lalu Rasulullah menyatakan seluruh itu an-nasa datang dari nur kok, an-nabarwata hakikat roh kan nur itu. Dan nur inilah tajalli asma tadi. Rasulullah disebut dengan nur asma Allah. Maka di situ lalu ada sebutan di dalam mana apa aja Raufur Rahim. Rasulullah pun Raufur. Nang hakiki, nang sebenarnya Raufur Rahim itu Allah. Nang majaji Rasulullah itu jaharinya. Jadi kan ada dua itu, hanya Allah Ta'ala bersifat kasih dan sayang, tajalilah kepada Rasulullah, kasih sayang kepada kita. Sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala itu juga. Ini di dalam martabat makna orang mempelajari tentang mengenal diri dan mengenal yang lainnya. Karena mengenal diri akan terakhirnya mengenal Allah. Tapi mengenal rahasia diri akan bertemu dengan rahasia yaitu Rasulullah. Rahasia diri kita Nabi Muhammad. Artinya di situ kita bisa aja jalan ke mana, tetap kita untuk yang penting jangan sampai ikut mazhab yang satu. Jadi semudahnya ini hanya pembicaraan ibarat bahasa kita itu untuk menjadi bahan, tidak untuk dipakai. Dan menyatakan hanya syahadat atas setengah itu bahan. Kita tetap memakai bahwa ada tauhidnya, tauhid sifat, tauhid asma. Ini karena mulai di bawah tauhid apa, asma, sifat, dan tempat. Allah katakan ilmu ya Muhammad bahwa jad Allah asa, sifatnya asa, asmanya asa, apanya asa. Alimah asa itulah nang maulah kata pembijak antara Allah dan makhluk. Ada mau dua kudrat, ada mau nang lain ada bisi kudrat juga. Hanya Allah nang bisa aman, nang lain kada mau bisi asma atau menyamai asma Allah tidak ada. Lain kenyataan itu yang dibicarakan ini tadi. Nah kadang alih lalu ke Rasulullah ada dai besok itu Allah itu kenyataan aja. Allahi ke Allah maka senang ketawa Allah Ta'ala. Maka Rasulullah misalkan sidin urihing Rasulullah itu hanya tajallinya Allah Ta'ala dalam surga. Awalilah seorang hamba kamu masuk surga. Orang sudah disiksa orang. Ya Allah ada lagi surga itu belum diganai orang. Kiranya udah habis surga, makanya masuk neraka dan terakhir umat Rasulullah masuk surga. Ya Allah apa yang surga? Ya dunia nih. Itulah 7. San dunia 7 lebih semua 7. Ya seperti kada percaya. Ya kada percaya Allah Ta'ala. Dengan banyaklah di situ pertanyaan tentang hamba itu terakhirnya. Kemudian dia melihat ternyata apa yang Allah janjikan tawarkan itu benar. Ajud si manusia yang terakhir masuk surga. Dan situlah kalim fadhika. Ada hadis itu. Waktu Rasulullah baca itu, kurhinglah Rasulullah di dunia sahabat. Fadhika Allah. Allah kayak ketawa melihat hambanya ini kayak kada percaya. Nah Rasulullah menceritakan sidin kita koreh. Nah ini disebut ngarannya tajalli asmana itu alwai
Itu semuanya tajalilah asma Allah tadi, mata lu melihat, tajalilah telinga lu melihat, mendengar, tajali ke mulut, mulut lu berkata, tajali ke hati, hati lalu ingat. Seluruhnya hanya kenyataan tajali ke tangan lalu kayak kuasa. Temannya hanya kenyataan daripada sama Allah Ta'ala. Jadi ini bahan aja. Hati-hati pembahasan yang ini. Akli pada akal bahwa Allah jikalau ia disifatkan dengan satu sifat Allah majhul, karena ia tiada disifat mungkin yang majhul. Itu perumpamaan pada diri muhaddas. Sifat Allah bukan Allah majhul, tapi ain zat. Allah menyatakan dengan anugerahnya supaya kita mudah mengenalnya. Lalu ada wujud sifat. Kita ini apabila diri kita roh aja orang kada pinandu, karena kada ada rupa, maka timbul ada rupa pinandu orang. Luai bernama adul, apa gawin adul pedagang, lalu situ ada, sehingga kada bisa kada. Apabila ada dirinya pasti ada rupanya. Apabila ada gawian pasti ada namanya. Maka gawian perbuatan itu hakikatnya di dalamnya nama itu hakikatnya di dalam sifat-sifat itu. Dan nama zat sabuju-buju dikenal. Ada da'i majhul. Nah ini Sidin mencontohkan pendapat orang itu, jikalau Allah Ta'ala itu disifatkan dengan satu sifat, berarti Allah majhul. Itu percontohan makhluk. Itu harus hati-hati mempahamnya. Kalau makhluk ini majhul, pasti kita akan menyifatkan orangnya, karena ia majhul. Majhul itu kada diketahui, kada dikenal. Hingga bagaimana? Orangnya kayak ini, ininya saya ini, orangnya gemuk, orangnya kurus. Majhul. Bagaimana Allah Ta'ala disifatkan kata wujud itu untuk ain zat, menyatakan untuk seseorang mengenal zat Allah, seorang zat itu latakin kada kau dikenal. Hanya kau dikenal melewati sifat Allah mengenal anugerah baru nyata sifat. Kalau kadang alih mengenalnya pasti seperti ini. Alam semesta ini ada kenapa? Karena diperbuat oleh Allah. Allah memperbuat dengan apa? Ya kuasa. Ya bersifat iradah. Menentukan jadi Allah kuasanya. Sifat sempurna. Kalimah itu bukan majhul, tapi menyatakan kuatnya dasar kita mengenal Allah. Itulah disebut ain zat. Kalau majhulnya itu ada orangnya dan kada ada gawiannya, maka majhul kita. Gawiannya kada ada. Kalau ada gawiannya, maka orang mensifatkan yang menggawi itu bukan majhul, tapi untuk agar supaya jelas. Kalau disebut ain zat. Yang belajar itu pertama la ta'yin awa ta'yin sanni ayan sabatah. Inilah ta'yin dia sadat zat, ayan awa sifat, sanni asma, ayan sabatah. Yang roh tu nur Nabi Muhammad. Baru ada yang lainnya. Bisa dengan langsung ayan sabatah, asma, nur itu kan jalan makna muayyanah, makna ta'yin, majhar. Seseorang hendak mengenal siapa yang mengolah dirinya, tentu ia mengetahui dulu. Daripada dasar awal harus membijak awalnya antara yang maulah dan ulah. Apabila sama, ada mungkin bisa maulah. Artinya bersama dengan makhluk nih, ada bisa. Pasti sifatnya kayak makhluk juga. Diulah, nah disitulah ada bijak antara kadim di mukhalafah. Maha sucinya Allah dikata mukhalafah, nah itu lalu timbul ada gawiannya kaum maulah. Buktinya si makhluk ada kaum maulah. Ia bahajat si makhluknya ini. Apabila Allah kayak makhluk juga mustahil. Dari situ apa? Tidak. Lalu ayah mencari kenapa maka kaum maulah sekalinya besi kuasa sifat penentu, sifat mengetahui,
Nah itu seluruh sifat kesempurnaan. Terbitlah hendaknya dari itu tadi. Boleh asma itu dengan sendirinya, sehingga mereka ada sebagiannya asma itu sudah di dalam sifat, ada sebagiannya sifat itu sudah ada di dalam asma. Talazum, cuma kadang disebut. Nah, orang lain ini mereka kadang menyebut lagi sifat karena sudah di asma itu tadi. Nah, ada sebagiannya ada perlu lagi menyebut asma sudah disifat, padahal sama aja keduanya. Dan lagi pula betapa disebut Allah Ta'ala itu pada ia menyucikan dirinya daripada bersifat dengan Al-Quran dan hadis yang tersebut itu ia mukhalafah tadi. Dalilnya itu laisa kamitslihi syai'un huwa sami'ul basir. Allah menyucikan dirinya, tidak ada perumpamaan Allah, tidak ada yang menyamainya, nama umpamainya. Menyucikan diri karena coba kita lihat tiada yang menyamai Allah wujudnya kemana, kata tiada ke makhluk. Nah, sehingga makhluk ini disifatkan dengan sesuatu itu bukan sebenarnya yang dikehendaki kata sifat kepada Allah. Sifat kepada Allah qadim, ada makhluk muhaddas. Kayak makhluk ini berkuasa juga. Kita lah jalan ke pasar, ada petani menanam padi apa sulit bakal beres di petani ini. Ulah petani ini berkuasa maulah beres padahal kan dia. Dan itu tidak melontok daripada makna tauhid kita. Jadi diperbolehkan di dalam hukum. Boleh dia menukar orang, coba menukar Allah Ta'ala tidak bisa kita. Pada hakikatnya sebenarnya Allah memberi kita. Lihat proses kata beli, proses kata tanam, proses kata dari itu semuanya, tapi itu disimpan orang itu. Luarnya nih makhluk kelihatan dah. Si makhluk yang menanam itu mustahil sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nyebabnya si makhluk itu setelah ia mendapat pertama bibit benihnya, tapi ia tidak bisa membuat benih. Itu Allah yang membuat benih itu, jahirkannya kepada Adam, jahir sampai ke kita nih, bahalus soalnya dana bahannya kalau rohnya datang dari surga asal bahalus dulu tidak ada efek samping terus nih hadir restok dari efek samping karena dahulunya orang memang kami melewati tanah dan air. Sekarang kan tidak lagi tanah air, sekarang tambah obat. Nah, akhirnya di situ ada mengandung anak samping kebanyakan makan nasi sekalinya naik kadar gula karena pupuk itu. Artinya memang manusianya yang merubahnya. Asalnya Rasulullah SAW bermula terhajar aswad batu dari surga. Asalnya dia abiyat, tapi orang manusia yang musyrik itu tidak ada peraturan asalnya di Baitullah. Mau musyrik, mau orang mukmin yang musyrik bisa di sana. Kalau bedanya orang mukmin atau waktu menutup aurat, orang musyrik itu telanjang deh. Ariyah terbuka auratnya, melilingi, tapi sama mencium hajat aswad. Akhirnya berubah menjadi aswad namanya hitam. Kata ya Bani Adam karena kesalahan manusia. Itu kan percontohan bahwa kita tadi menanam benih tapi tidak bisa membuat benih. Setelah menanam kita hanya menunggu tumbuh, tidak bisa menumbuh. Setelah tumbuh kita tidak bisa mengeluarkan buah, hanya menunggu berbuah. Setelah berbuah kita tidak bisa juga menjadikan buah itu keras menjadi beras, hanya menunggu masak.
terbatasnya kata makhluk dan dengan Allah. Allah menyatakan, apakah kamu yang bahuma atau aku? Zari'un nahnu zari'un bahuma. Ini masuk di dalam makna kita mensifatkan Allah itu bukan makna Allah itu majhul. Ini orang belajar bersifat dengan sifat asal. Bukan karena kada dikenal, kada melewati sifatnya itu menjadi mudahlah di dalam martabat mengenalnya. Kadang alih karena tersusun lalu hendak mengenal diri karena dahulu kepada apa siapa nama Allah dengan apa yang maulah nama Allah kasmane dengan apa sifat orangnya sebenarnya siapa Allah manajat. Jadi kalau kajat itu tidak ada nama, ada hanya jad sifat asma apa disebut disatukan itu jad sama ta'ala bahasa bahari jatul bukti jatul ahad jatul guyub gaibul guyub. Mereka kenal kalau itu susul tidak hanya nama Allah Ta'ala belum bernama. Ada nama apa? Cuma nama yang satu apa ada juga itu hafal mau tahu ada apa ini hanya di dalam martabat itu. Tetapi yang dimaksud dengan seseorang mencapai kepada makam itu, kalau kau mencapai makam mempanakan apa asma sifat sampai ke jad, nah itulah maknanya dahala jannah. Walillahi mi'atu asma man ahsaha dahala jannah illa wahidatan. Walillahi mi'atu asma illa wahidatan man ahsaha dahala jannah. Allah Ta'ala punya 100 nama, kurang satu. Siapa memeliharanya dahalanya surga. Asa memelihara, menghafal, ada mengetahui. Nah, lalu pada badannya nama yang satu. Mana satu? Itu belum ada nama. Jatul bukti, jat samata, jatul ahad, jat yang asa, jatul guyub, jat yang kadada. Itu kan hanya sangat ada namanya. Gaibul guyub itu nama bukan mencapai. Gitu orang kelebihan hadis itu mencapai ke situ. Jadi seseorang sudah kenal kepada apanya, kenal kepada asmanya, kenal kepada sifatnya. Hancurlah seluruhnya. Ada lagi nama apa, ada lagi nama asma, ada nama sifat, ada hanya satu. Ya. Inilah nama dahala jannah. Di situ akan terlihatlah 99 tambah sifatnya itu tadi. Satu majhar, kenyataan namanya. Kalau majhar dicampur dengan nama hakiki, kalau 99 tambah 100. Kalau aja nama yang satu tadi, padahal majhar. Jadi bukan mengenal yang satu itu, tapi sampainya kepada yang satu. Jadi majhar daripada 99 nama. Artinya hati-hati itu membaca kitab ini, dia salah-salah nama paham. Karena sejarah daripada makna hadis itu pun seperti itu. Allah itu tunggal hanya letakin. Ada dikenal Allah. Kalau saya katakan saya Tuhan, mana hamba saya? Kalau katakan saya hamba, mana Tuhan saya? Nah, di waktu itu tidak ada kata, sehingga satu aja ya sama asik masihkan timbul sifat. Di waktu Allah mengatakan la ilaha illallah, sifat itu yang Muhammad Rasul, sehingga itu kau 3 kali la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu yang awal makna zikir yang mendamping asma Allah. Muhammad nang sarahasia, tapi bukan Muhammad Rasul, tapi Muhammad nang sarahasia dengan jadnya itu. Jadi jad itu awal permulaan sekali bernama Muhammad. Ini jalurnya. Tapi ini itu hanya sekadar tahu di dalam sejarah. Kutip itu di dalam kitab-kitab. Biarlah pindah kepada
catatan bahasa bahari ini itu ada aja nih itu karangan pada ini tahsis bahasnya itu, tapi hanya untuk sekadar mengetahui, bukan untuk menjadi seolah kita mengenalkan aja ini kan ya tahu ada yang lain settingnya unsur di dalam martabat Allah. Apakah sifat dia diulah? Ada. Dia jahil di balik jad. Apakah asma itu diulah? Tidak. Dia jahil di balik jad. Kemudian yang diulah itu makhluk. Itu lalu timbul apa? Apabila sifat itu diulah, berarti sifat itu bukan Allah. Ya, jad itu iya nang bernama Allah, sifat itu iya juga, asma itu iya nang kadim tiga nih. Apabila ada jatnya pasti ada sifatnya, ada sifatnya pada namanya, itu timbul ada gawian perbuatannya itu makhluknya ada. Kita lalu menyembah kepada nang maulah kita, bukan menyembah kepada nang lain. Siapa yang maulah kita dirasakan siapa, lalu menyatakanlah Rasulullah namanya Allah. Allah nama perhimpunan orang Islam. Seluruh kitab yang Allah turunkan 104 biji kitab menyatakan asmanya Allah. Jadi awalilah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Nabi Sulaiman. Artinya memang kalimah Allah. Nabi Musa Allah. Waktu Nabi Musa naik ke Turusina, dia melakukan perjalanan dengan istri beliau untuk melakukan dakwah. Fir'aun diperintah oleh Allah, lihat ada api. Ini maknanya apabila kita salah-salah, lalu salahnya. Nabi Musa mendengar soal Allah. Akhlak naik innaka bil wadil muqaddas itu engkau berada di tempat yang suci. Ada atas gunung, Allah Ta'ala berada di gunung lah. Itulah makna Allah Ta'ala menampakkan keagungannya pada orang yang dikehendakinya mengenalkannya. Nabi Musa hanya dapat mengenal asma. Kalam Allah Musa taklima, berbicara Allah kepada Musa sempurna pembicaraan. Asma di atasnya sifatnya terakhir dah angkat para anbiya sampai di situ sudah disifat. Apa misalnya la ilaha illallah sembah Allah asmanya. Katanya Firaun, Allah yang mana yang mencipta kamu dan mencipta selain kamu? Firaun yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Seperti itu seluruhnya itu menunjukkan kepada gawian. Nak mengenal Allah bukan majhul Allah, tetapi menyatakan gawiannya supaya bisa yakini dikenal dan tidak bisa juga mengenalnya dan meyakininya kecuali orang yang diberinya anugerah orangnya hidayah, daripada hidayah taufik maka bisa mengenal Allah. Sudah pembahasannya ini agar supaya jangan sampai salah. Itulah kitab ini sering disidang orang karena membaca, karena bisa membahas untuk menyatakan sebenarnya ini hanya sekadar beliau ditahu kita. Beliau ini sama punya kita, wahidnya Asy'ariyah sama aja pengarang. Mana ini kata setengah itu kan hanya memberitahu, bukan untuk kita pakai. Yang dipakai tadi seperti ini bahasanya. Kita ini martabatnya apa? Selesai. Perbuatan Allah sudah, perbuatan yang ada pada diri kita, perbuatan ada pada hati kita, perbuatan ada pada anggota kita. Habis perbuatan Allah cukup. Allah menghidupkan, Allah juga mematikan, Allah juga mengolah gerak, mengolah diam. Kalau kita bisa berkata, bisa melihat, selesai kita. Habis sudah tapi memperbuat asma Allah habis deh
tidak kawal lagi. Tapi Rasulullah itu anak barwah sidin nang menaikkannya. Makanya orang nang naik nih itu nang di bawah kadang sih. Kalau kadang kan situ habis sudah ada lagi pelajarannya. Karena kayak itu sudah hakikat asya seluruhnya hakikat alamnya adalah afal Allah Ta'ala sudah habis dah. Perbuatan Allah sudah. Hanya Rasulullah yang bawa merusakan perjalanan itu. Kalau orang ke Rasulullah tadi jalannya, jangan kita berjalan menuju Allah. Kita berjalan selesai menuju ke Rasulullah. Rasulullah akan membawa kita menuju Allah. Tapi bisi bahannya kita tadi, belajar tauhid sudah, belajar pakai sudah, belajar tasawuf sudah. Mempanahkanlah diri kita kepada nur belia. Habis saya bujur-bujurkan nur yang sebaik-baik. Karena bisa, sidin ngurusi amaliyahnya hanya salawat aja. Amaliyahnya hanya berpamurah. Amaliyahnya sabar, syukur. Ada mencari apa saja. Jadi wali jangan ada. Jadi punya derajat tinggi jangan ada. Ini Rasulullah harus sidin bawa. Kita sikit jenak jadi wali sidin enggak. Dia mau bawa. Karena memang di bawah sidin rata-rata perjalanannya orang susah. Awal pengikut beliau semuanya rata-rata orang miskin, bedak. Orang-orang yang punya martabat ada mau, karena Rasulullah menghilangkan martabat itu. Kita sebenarnya sama hanya sidin. Ya. Asalnya ini orang kaya tingkatannya sini, orang miskin di sini. Sidin ada kita sama. Hanya kalau sidin bawa, kalau masih sedikit aja alim, sidin dia mau bawa. Sedikit aja ahli ibadah dia mau juga bawa. Gantung kita itu. Kayak apa aja mana bisa bermimpi. Biar hafal Quran. Kecuali harus ke bawah. Rasulullah yang ke bawah. Dan lagi pula syahadat makam inilah yang kamatul asma, makam kedua di makam arifin yang Allah Ta'ala kepada seorang salik atau kepada orang lain sama pamannya. Makam inilah natijah hati faidah sama makam yang pertama, makam orang santai mendengar apa dalam menyampaikan kan kepada makam di atasnya tahu sifat itu. Makam yang ketiga yang makam segala arifin. Ini tidak ada makam kita lagi. Jadi makam kita hanya di apa. Setelah itu kita tahu hakikat apa atas hanya asma. Nah sudah di asma ini sama mata Rasulullah. Jadi naik ke sifat, kemudian naiklah sifat kepada itu kada ada lagi lain pada Muhammad. Makanya orang harus mengetahui hakikat yang sebenar nama kita siapa. Hakikat yang sebenar-benar maulah kita punya bisa beribadah sebenarnya siapa di dalam martabat perjalanan, bukan di dalam martabat kita makna la ilaha illallah. Karena kan ada perjalanan. Jadi apabila salah baca kitab ini, bahwa seorang sasar, dia bisa kada sasar. Ini tidak membawa kita, tapi menghilangkan kita yang membaca salah. Kenapa maka ada ujubnya? Orang waktu membaca ujub begitu apa? Sudah kada ada lagi kita. Begitu sudah masuk asma, ini sudah lain. Kasih Allah bernama Muhammad Habibullah. Kita hanya membaca seolah sejarah Rasulullah. Ternyata Rasulullah lah yang masuk kepada martabat asma, sidin masuk ke sifat, sidin pulang masuk. Maknanya itu. Jadi kita terbawa akhirnya karena sekalinya ada lain juga. Nah ini makna di dalam martabat hakikat rahasia insan. Apabila kita membacanya, kemudian kita asma, kemudian kita sifat, kemudian kita sasat, tidak ada jalan. Seluruh jalan tertutup kecuali jalan Rasulullah. Tidak ada. Oh, wali kutub mau apa sih tidak bisa. Ya hanya sampai selesai Allah ambil pengajaran apa hakikatnya asma, habis sudah ajarannya. Asma sifat-sifat kepada jalan lain orang. Nabi Musa sampai di asma hakikatnya sifat selesai.
Adam sampai seluruhnya dengan situ. Dan rata-rata wa 'allama Adam asma'a kullaha, Allah mengajarkan akan asma Adam dan Musa wa kallama Allah, Isa ruhullah, Ibrahim khalilullah. Ibrahim siapa yang kamu pegang di dalam api? Aku ada megang apa? Ada juga. Yang adanya tahu deh aku. Allahnya ilmu tahu lagi. Tapi kan dia hancur sedikit karena kan ada Ibrahim, Muhammad ada. Nah ini Ibrahim mengerti rahasianya. Lalu Rasulullah bercerita di waktu Nabi Adam turun dari surga, aku di dalam Adam itu jadi kada hancur Adam. Binu dilanda oleh badai, topan, hancur alam semesta karena tidak ada lagi sisi bumi, adanya air. Orangnya tidak ada lagi bumi, seluruh penjuru air. Kapal itu hancur, ada hancur jasa. Aku tahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar, aku di situ. Ya, Nabi Rasulullah menyatakan itu maknanya perjalanan. Ini mencontohkan kita. Jadi rata-rata orang mereka belajar terus ini masalah ini. Belajar sasat kada sembahyang kehabisannya karena iya tuh kan sikung salah hingga turun diambil karena Muhammad Rasulullah kada cinta. Allah Ta'ala sudah menolakkan dua sadar la ilaha Muhammad Rasulullah. Apabila disebut namaku disebutnya nama Muhammad. Ini seorang cungkung antara Allah dan Muhammad Rasulullah di belakang kita. Itulah jadi sesat. Rata-rata, nah akhirnya orang kembali kita menghadapinya hanya mengembalikan salah jalannya. Rasulullah dulu. Ada Rasulullah tidak ada jalan. Tabarullahi mu'tamadi, engkau bab Allah ya Rasul mu'tamadi, tempat aku berpegang menuju Allah. Apabila jalan di situ kan ada apa? Kan ada apa? Jalannya dengan mudah. Jadi dalam hidupnya ini kita itulah wujud hidup. Jalanlah hidupnya ini. Tapi di dalamnya ada selamat aja. Nah, kada kaum hancur orang hidupnya badan yang di dalam. Di dalamnya dia sangat rahasia, lebih dari rahasia. Kalau hati yang bentuk darah, dipotong orang, diambil orang, ya di waktu mana Uhud, sudah dia ini bentuk makannya hati, kalau diambil, tapi di situ tidak ada letaknya. Salah kesalahan orang musyrik. Dan hatinya ini dia mengambil karena saya sangat kuat imannya, hendak supaya kuat juga. Lain, nah ini masih ada. Ini hanya contohan Allah Ta'ala, maulah bahwa Allah Ta'ala bersifat sempurna dengan tanya sempurna. Hati yang kata-kata diambil orang melipat batang tubuh. Bagaimana lipat roh, nyawa, akal. Lipat seluruhnya. Yang diambil orang ini rangkanya aja, tulang, darah daging, tulang darah daging, tulang diselimuti daging, kemudian dirasakan oleh ada wujud darah. Hidup ini rahasianya meliput. Di situ lalu kalau masalah belajar kan, karena tahu letaknya nih, ini di sini, letaknya bukan di sini. Hidupnya ini gawi seluruh ibadah, wujudnya berkah nur Rasulullah, nur itu gawi. Begitu menggawi dosa lain nur, wujud yang lain. Allah Ta'ala maulah dengan 4 nama. Kalau mau bikum binikmatin paminallah. Dan saya itu pamin nafsu, ada di wujud nafsu itu orangnya.
bukan nurnya itu. Salah-salah berarti. Ini bernama Allah Ta'ala agar supaya kalimah suci tetap suci. Seluruhnya kan harus kita hancur, kadang-kadang kalau kembali ke Allah Ta'ala, karena membawa wujud nafsu, membawa wujud kesalahan, dan wujud kesalahan itu hijab ya harus dihancur labur nur, akal, nafsu, ruh. Inilah jadi ada pelajaran orang mana ini nama hancurnya, kapan orang nama ulahnya kembalikan nama orang ingat pian juga kalau pengaruhnya nafsu ini pian juga nama ulahnya. Ini akal pian dia mulahnya, ini nur pian mulahnya, ini nur pian mulahnya. Kita kan di sini apa-apa, enggak itu dah. Orang enggak kembalikan ngarannya, innalillah dah, inna ilaihi rajiun dah. Orang meninggal dunia lain, meninggal dunia non mati belum kembali kepada Allah. Meninggal dunia kalau hanya berpindah itulah kembali kepada Allah. Tetap hidup. Al-Fasl Salis beritahu sifat. Pasal yang ketiga menyatakan tahrif sifat. Allah a'lam. Sambungannya banyak hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan yang mudahkan kepada kita, rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangkan umur kita. Dalam dunia akhirat terhindar bala bencana penyakit mati dalam pada husnul khatimah. Allahumma barik pada kasihnya Nabi wal mursalin awliya syahid sallallahu berkewujudan Rasulullah sampai dunia wal akhirat. Siri surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما تنفعنا به. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وأصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ادخلنا أولادنا وذريتنا وعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. قبل الله منكم.